Tepatnya tanggal 12 Maret 2020, hari itu saya bekerja dan beraktivitas seperti biasa. Malamnya saya tugas Pondok Daud. Sesampainya di rumah, saya kaget sekali karena saya tiba-tiba batuk darah dan sesak nafas. Saya sangat kaget, saya sangat panik karena batuk itu nggak hanya terjadi 1 atau 2 kali, tapi terus-terusan nggak berhenti dan darah itu terus mengalir keluar dari mulut saya. Saya langsung dilarikan ke UGD. Sesampainya di sana saya langsung ditanya oleh susternya, apakah Anda batuk, flu, demam berhari-hari, apakah bepergian dari luar kota, dari luar negeri, karena gejalanya sangat mirip dengan penyakit COVID-19. Saya pun langsung dipasang selang oksigen. Saya langsung dibawa ke ruang ronsen. Dan puji Tuhan, keesokan paginya dokter menemui saya dan menjelaskan hasil ronsen saya. Saudaraku, saya pun semakin drop karena ternyata saya divonis infeksi paru. Memang hasil ronsen saya menunjukkan bahwa paru saya itu ada bakterinya yang menempel. Dan saya harus dirawat di rumah sakit selama 5 hari 4 malam. Saya bernafas hanya bergantung dengan selang oksigen. Dan saya mencoba melepasnya 3-10 detik itu tidak bisa sama sekali karena saya benar-benar nafas saya terengah-engah. Lalu dokter menjelaskan lagi, setelah ini kamu harus menjalani perawatan minum obat selama 6 bulan dan obat itu tidak boleh bolong 1 butir pun. Kalau bolong saya harus mengulanginya dari 0 lagi. Jadi saudaraku, setiap hari saya minum obat pagi, siang, malam sebanyak 8 butir. Mungkin 1 bulan, 2 bulan pertama saya bisa, tapi saya nggak tahu apakah bulan-bulan berikutnya saya masih bisa rutin minum obat. Jujur, secara manusia saat itu saya sudah menyerah. Oke Tuhan, mungkin usia saya semuda ini sudah sampai di sini. Tapi satu hal yang membuat saya bangkit dan tetap bertahan hidup adalah support dari suami saya, keluarga saya, dan teman terdekat saya. Dan satu lagi yang terpenting, saya merasa hidup saya ini belum bisa menyenangkan hati Tuhan. Karena itu saya harus tetap hidup, saya harus tetap melayani Tuhan. Saudaraku, benar, saya terus menjalani pengobatan itu. 1 bulan setelah saya keluar dari rumah sakit, itu tepatnya Solo di lockdown. Dan gereja kita membuka pelayanan online, Pondok Daud. Setelah 3 bulan juga membuka ibadah raya online. Saya langsung daftar. Meskipun tubuh saya lemah, saya nekat. Saya percaya Tuhan yang mampukan saya. Saudaraku, mungkin bagi orang normal lainnya, berdiri 1 jam di atas mimbar itu hal biasa. Tapi buat pasien infeksi paru seperti saya, 30 menit itu sangat-sangat penuh perjuangan. Beberapa kali saya hampir pingsan di atas mimbar, tapi saya terus profetikan dalam hati. Dalam nama Yesus, Tuhan yang kuatkan saya, Roh Kudus yang mampukan saya. Puji Tuhan, setelah 6 bulan saya menjalani perawatan, saya dinyatakan sembuh total. Padahal dokter saya waktu itu berkata, kamu bisa sembuh mungkin 6 bulan, mungkin 8 bulan, mungkin bisa juga 1 tahun. Tapi saya setiap minum obat saya selalu imani dalam nama Yesus ada kuasa, ada bilur Yesus di dalam obat saya. Tidak berhenti sampai di situ juga. Puji Tuhan, saya juga usaha roti di rumah. Sebelum pandemi, Tuhan sudah memberkati usaha saya. Yang membuat saya heran adalah setelah pandemi, ordernya 2 kali lipat jumlahnya. Setiap saya PO roti, saya selalu tumpang tangan di dalam nama Yesus. Nggak tahu Tuhan gimana caranya Engkau yang atur semuanya. Dan puji Tuhannya, setiap saya PO, jumlahnya itu selalu melebihi dari kuota yang saya imani. Teruslah melekat dengan Tuhan. Sudah diberkati ataupun belum diberkati, mengucap syukurlah dalam segala hal. Apapun yang kamu lakukan saat ini, apapun pekerjaanmu saat ini.
Dan jangan pernah bangga dengan apa yang kamu miliki saat ini, apapun yang melekat di tubuhmu. Karena ingat, itu semua dari Tuhan, oleh Tuhan, dan untuk kemuliaan Tuhan. Saya ajak semua, mari kita melayani Tuhan, jangan pernah undur dari pelayanan, dan mari kita kirimkan kesaksian supaya lebih banyak lagi orang yang diberkati.